Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Sinta Nuriana, NIM 19.0205.242, Prodi D3 RMIK Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Yang pertama, sistem urinaria adalah sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi primer ginjal yaitu mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel dalam batas-batas normal. Tujuannya mempertahankan keseimbangan internal tubuh. Sistem urinaria terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Bagian-bagian ginjal yaitu korteks, medula, piramid, kolumna bertini, papillaris berlini, pelvis, kalik minor, kalik mayor. Yang selanjutnya adalah ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang. Orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus yaitu tempat arteri pulmonaris, vena, bronkus, dan saluran limfa masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf, dan pembuluh getah bening. Fungsi ginjal: yang pertama, pengeluaran zat sisa organik. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat, pengaturan produksi eritrosit. Yang kelima, pengaturan tekanan darah. Yang keenam, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Dan yang terakhir, pengeluaran zat beracun. Yang selanjutnya adalah lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis berupa jaringan fibrus atau ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar, lapisan korteks atau substantia corticalis. Yang kedua, lapisan dalam, medula atau substantia medullaris. Fisiologi ginjal. Yang pertama, mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang keempat, ekskresi sisa hasil metabolisme. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Dan yang terakhir, membentuk hormon dihidroksi kolekalsiferol. Struktur ginjal. Yang pertama, korteks ginjal. Korteks ginjal mengandung jutaan alat penyaring, 1-1,5 juta. Fungsi nefron membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Yang kedua adalah sumsum ginjal. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Selanjutnya, nefron. Nefron dibagi menjadi dua, yaitu nefron corticalis. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks. Yang kedua, nefron juxtamedullaris, yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. Bagian-bagian nefron. Yang pertama, glomerulus. Suatu jaringan kapiler yang berbentuk bola yang berasal dari arteriole aferen bersatu menuju arteriole efferent.
Yang kedua, kapsula Bowman. Bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Yang ketiga adalah tubulus. Tubulus dibagi menjadi 3. Yang pertama, tubulus proksimal. Berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dan cairan tubulus dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Yang kedua, lengkung Henle. Yang ketiga, tubulus distal. Tubulus distal berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat-zat tertentu. Yang keempat, duktus pengumpul. Menerima cairan dari nefron yang berlainan. Setiap duktus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya ke dalam pelvis ginjal. Yang selanjutnya adalah ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Terdiri dari 2 bagian, yaitu pars abdominalis dan pars pelvina. Lapisan dinding ureter terdiri dari yang pertama, lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa. Yang kedua, lapisan dalam atau otot polos. Yang ketiga adalah vesika urinaria. Merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. Vesika urinaria mempunyai 3 bagian. Yang pertama, apex. Apex dihubungkan ke kranial oleh urachus sampai ke umbilikus. Yang kedua, corpus, dan yang ketiga adalah fundus. Yang keempat adalah uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra pada wanita panjangnya sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars praprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm, dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulbouretralis. Yang keempat, pars spongiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis. Yang selanjutnya adalah pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi. Proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh terjadi di dalam glomerulus. Proses filtrasi dalam glomerulus dipengaruhi oleh faktor tekanan osmotik atau TO. Tekanan yang dikeluarkan oleh air pada membran semipermeable atau membran yang memungkinkan ion atau molekul melewatinya. Yang kedua, reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat guna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi. Proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ciri-ciri urin yang normal. Yang pertama, jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari, tetapi beda-beda sesuai jumlah cairan
yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampaui banyak protein dimakan. Yang kedua, warnanya bening orange, pucat tanpa endapan. Yang ketiga, baunya biasa tajam. Yang keempat, berat jenis berkisar 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal. Urin terutama terdiri dari atas, air, uranium, dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah air 96%, benda padat 44%. Peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis. Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteri interlobularis. Yang selanjutnya, persarafan ginjal. Ginjal mendapat persarafan dari plexus renalis, berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang dimasukkan ke dalam ginjal. Di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu adrenalin dan kortisol. Fungsi homeostasis ginjal. Ginjal mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam ginjal. Yang selanjutnya adalah patologi sistem urinaria. Yang pertama, glomerulonefritis. Peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis dibagi menjadi dua, yaitu glomerulonefritis akut terjadi akibat infeksi kuman Streptococcus atau timbul hematuria, edema, hipertensi, penurunan fungsi ginjal. Pengobatannya dengan cara beristirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, dan antidiuretik bila perlu. Sedangkan kronis ditandai dengan kerusakan ginjal dan penurunan semua fisiologi ginjal secara bertahap, diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua, sindrom nefrotik. Suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan: yang pertama, proteinuria. Kedua, menurunnya kadar albumin atau protein utama dalam darah. Yang ketiga, penimbunan garam dan air yang berlebihan. Dan yang terakhir, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Yang ketiga, nefritis. Peradangan ginjal ditandai dengan hepaturia atau darah di dalam air kemih, proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Selanjutnya, gagal ginjal. Penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Ciri gagal ginjal yaitu: yang pertama, kepala pusing dan sulit berkonsentrasi. Yang kedua, rasa gatal yang berlebihan. Yang ketiga, tubuh merasa kedinginan. Yang keempat, sesak nafas. Yang kelima, sakit di sekitar daerah pinggang.
Yang keenam, kencing sedikit, kencing merah atau darah. Dan yang terakhir adalah kelainan urin. Yang selanjutnya, pyelonefritis, infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal, disebabkan oleh Escherichia coli. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah, dan bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Selanjutnya, hidronefrosis, penggembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat. Selanjutnya, batu ginjal, massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Batu ini terbentuk di dalam ginjal maupun di dalam kandung kemih. Selanjutnya, vesicoureteral reflux, yang mana aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Selanjutnya, sistitis merupakan radang kandung kemih disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama. Selanjutnya, uretritis, peradangan pada uretra atau saluran kencing, disebabkan oleh bakteri E. coli. Beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonorrhea, dan juga cedera bahan kimia atau pada alat kontrasepsi. Gejala yang timbul ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, rasa sakit pada saat berhubungan seksual. Yang terakhir, struktur uretra, penyempitan lumen atau saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis atau terbentuk jaringan ikat pada dindingnya. Penyebabnya kelainan bawaan, operasi, dan infeksi. Perawatan pada penyakit sistem urinaria. Pengobatannya dengan cara: pertama, hindari obat-obatan nephrotoxic atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Yang kedua, penyesuaian dosis obat-obatan. Yang ketiga, persiapan terapi pengganti ginjal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.